Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang kepada dosen tutor, teman-teman yang menonton tugas saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Julius Sasudungan dengan NIM 0545638669, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada siang hari ini saya akan membuat tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer mengenai untuk menjelaskan perintah-perintah atau sintak-sintak yang ada dalam Command Prompt atau CMD. Oke, mari kita buat. Soal pertama yaitu adalah CD. CD ini adalah untuk merubah change directory. Misalkan saya mengetik change, ada juga change CD titik untuk berpindah ke directory sebelumnya jika ingin pindah lagi, CD system 32 atau system. Oke. Yang kedua adalah CLS. CLS ini untuk membersihkan tampilan layar yang ada dalam Command Prompt. Lalu yang kedua adalah CLS slash tanda tanya. Ini untuk memberikan informasi jika layar sudah dibersihkan. Lalu yang ketiga itu adalah dir. Nah, dir slash tanda tanya ini untuk menunjukkan perintah apa saja setelah dari dir. Jadi misalkan kita ingin mencari di directory yang tersembunyi, hidden files, kita tambahkan aja dir slash a, seperti itu. Oke. Lalu yang kelima, ipconfig. Ipconfig ini digunakan untuk menampilkan semua settingan IP address, subnet max, dan gateway secara singkat ya. Lalu ada juga ipconfig all. ipconfig all ini digunakan untuk memberikan informasi yang hampir sama seperti ipconfig sebelumnya, tapi ada informasi tambahan seperti DNS, WINS, MAC address ya, dan juga berapa lamakah jaringan itu setelah digunakan. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu ada config. ipconfig slash tanda tanya ini digunakan untuk melihat perintah setelah ipconfig yang digunakan. Di sini ada berbagai macam. Lalu yang nomor 8. Oke. Mohon maaf, saya tidak akan mengenter ini karena saya ada settingan koneksi yang ke kantor saya, yaitu FTP, jadi saya tidak akan mengeksekusi sintak ini, tapi saya akan jelaskan. Jadi ipconfig release ini untuk mereset atau menghapus semua settingan IP address yang ada di dalam komputer ini, apapun itu, WiFi, Ethernet, dan segala macamnya. Lalu nanti akan kosong semula dan settingannya intinya balik lagi ke awal. Lalu kemudian ipconfig renew. Oke, ipconfig renew ini untuk menjalankan perintah membuat settingan IP baru atau menetapkan IP baru yang tadi kita sebenarnya harusnya sudah kita rilis. Ya, nanti setiap adapter akan muncul dan kita diperintahkan untuk memasukkan IP address, subnet, dan gateway-nya. Lalu yang selanjutnya ipconfig display DNS. Ini digunakan untuk menampilkan semua domain yang ada pada komputer kita. Ya, seperti dilihat ini domainnya banyak. Ini domain dari
semua aplikasi yang ada di komputer saya. Ini domainnya semuanya, jadi kelihatan banyak. Lalu yang ke 11, oke, IP config display flash DNS, yaitu digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS cache. Ya, DNS cache ini maksudnya adalah DNS yang sebelum digunakan oleh program-program tertentu ataupun program yang ada di Windows yang masih tersimpan. Jadi dengan harapan ketika kita membuka program itu lagi, kita tidak perlu men-setting ulang lagi ataupun sudah otomatis masuk ke aplikasi tersebut. Lalu yang ke 12, IP config. Oke, IP config register DNS ini untuk mendaftarkan DNS yang ada pada pada komputer ini. Ya, kita akan memasukkannya manual nantinya. Lalu 13 ping. Oke. Ping ini untuk menampilkan perintah untuk mengecek suatu jaringan ke jaringan tujuan tertentu, ya, dengan menggunakan IP. Contohnya seperti ini. Ini adalah IP router WiFi saya, yang dimana ada penjelasannya di sini. Ya, untuk bytes 32 itu adalah besaran package ping yang dikirim menuju komputer tujuan, ya. Jadi dari sini ke komputer tujuan ataupun ke device tujuan. Lalu di sini ada time MS. Nah, time MS ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk dikirimkan ke tujuan, gitu. Time MS ini juga digunakan untuk indikator melihat seberapa cepat koneksi yang kita cek ini. Jadi jika koneksi ini agak lemot, biasanya akan berubah. Ya, jadi tidak selalu 1 ms terus, ataupun bisa lebih, bisa 3 digit, bisa 2 digit. Oke. Lalu ada juga jika tipping tidak berhasil, contohnya seperti ini. Oke, kalau seperti ini berarti tidak ada jaringannya ataupun tidak connect, ya. Ada juga selain keterangan destination host unreachable, ada juga keterangan RTO, request timeout. Oke. Lalu yang ke 14, net start. Oke, Netstat ini diperintahkan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari sini dan komputer, ya, dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ya, sebenarnya prinsipnya seperti Task Manager, hanya saja ini lebih detail. Jadi komputer ini itu sedang mengakses ke web apa gitu dengan IP berapa, ya. Lalu ada tracer. Oke. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi di mana rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan ataupun untuk mencapai IP yang kita tuju. Nah, biasanya ini digunakan untuk mencari titik di mana suatu settingan routingan IP address ataupun ataupun settingan DNS ataupun yang lainnya yang mengalami problem, seperti ada yang putus ataupun ada yang salah routingannya, gitu kan. Nah, biasanya
IP tracer ini bisa kita deteksi awalnya dari ketika kita ping itu keterangannya adalah destination host unreachable. Oke, disitulah baru kita bisa men-tracer di manakah ping itu gagal. Ya, misalkan saya tracer. Oke. Oke, di sini komplit. Ada 5 rute yang dilewati dari komputer saya ke Google. Oke. Begitu juga jika kita tracer ke IP modem saya. Oke. Selanjutnya adalah pet ping. Pet ping ini digunakan untuk mengukur network latency ataupun network loss. Pet ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip seperti gabungan antara ping dan tracer. Jadi di antara koneksi jaringan itu ada yang namanya network loss, di mana loss itu adalah paket yang tidak terkirim sempurna. Biasanya hanya kecil ataupun bisa nol kemungkinan, tapi biasanya ada. Lalu selanjutnya adalah NetSH. Oke, NetSH ini perintah digunakan untuk menampilkan ataupun mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, mengkonfigurasi pengaturan seperti jaringan IP address, subnet mask, default gateway, DNS, dan juga bisa firewall, dan bisa juga untuk firewall. Contoh misalkan Oke, apa yang saya jalanin ini adalah untuk mereset firewall yang ada di jaringan ataupun yang di konfigurasi kontrol panel komputer saya. Jadi ini untuk mereset, untuk membalikan ke set default ketika biasanya firewall itu berubah secara tiba-tiba dan membuat jaringan saya disconnect semua. Oke. Lalu selanjutnya adalah root. Oke, root ini digunakan untuk menambahkan, membuang ataupun sekedar ingin menukar routingan yang ada di routingan table di dalam sebuah host. Ya, perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai lebih dari 2 router. Oke. Lalu yang ke-19. Oh sorry, saya terbalik. NS look. Oke, NS lookup. Tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS atau alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kebetulan saya di sini memakai DNS 8.8. Kemudian yang terakhir adalah net. Net ini digunakan untuk melihat opsi tampilan seperti pengguna, sesi untuk memulai ataupun berhenti gitu loh. Jadi ini seperti untuk bisa mapping ke directory yang sudah di-sharing. Misalkan saya ingin memapping directory komputer saya yang ada di sebelah misalkan dengan sintaks seperti ini ya, yang penting servernya sudah tersharing.
Bisa juga untuk mematikan ataupun menyalakan service yang ada di service MSC. Kita misalkan dengan cara seperti ini. Oke, ini adalah salah satu contoh. Spooler itu adalah perintah untuk service untuk printer, untuk sharingan printer dan semuanya. Ini coba saya nyalakan lagi. Ada juga NetStar Server. NetStar Server ini untuk mengkonfigurasi semua file sharing yang ada di dalam komputer ini. Jadi kita bisa mereset semua konfigurasi itu, bukan mereset, untuk merestar sejenak gitu. Oke. Itu saja dari saya, tugas 2 jaringan komputer. Semoga dengan tugas ini saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih kepada dosen tutor dan teman-teman yang sudah menonton. Selamat siang.